Masih dianggap The Potters podcast terkece seplanet bumi. Mantap. Enak ya denger kalau ngobrol kayak gini Mas. Iya. Ngebahas. Gimana nyobain morning guzelnya Mas? Ketagihan. Ada susunya sereal. Geng, hari ini kita dengan Mas Eldi Alfirudi. Bukan lagi. Oh. Ini legendaris ini. Ini kenal sama Mas Eldi itu dari beliau ini gondrong ya kan. Gondrong ya dulu ya. Dan kurus. Kita bocil. Mau tetap si bocil ya kan. Terus pulang dari Jakarta, Mas Eldi langsung bikin sekolah musik, Yayasan Musik Crescendo, bener ya Mas? Kayak gitu gak sih Mas? Iya. Jadi dulu lulus SMA, langsung berangkat ke Jakarta kan. Coba kuliah di IKJ. Tahun-tahun 95 pulang, terus ya buat sekolah musik. Namanya YMC. Tahun 95 itu ya? 95. Yayasan Musik Crescendo. Padahal gue dulu ngajar di situ, tapi gue gak tahu berdiri di tahun 95. Karena ngajarnya tahun 2000-an. 2003 ya. Waktu di Tanjung ya. Iya, 2003. Tahun 95 terus kan bikin itu. Iya, buat sekolah musik. Dulu belum ada tuh. Yang lain belum ada ya. Belum ada sama sekali? Belum ada sama sekali. Pondok Daud? Belum juga. Belum juga? Terus baru ke Pondok Daud. Kemudian ada lagi Elvas. Iya. Elvas Surya. Terus baru ada Cayu. Oh iya. Dan yang lain-lain lah banyak terus. Sebenarnya bagus sih ya. Jadi dengan banyaknya sekolah musik kan otomatis banyak anak-anak yang tingkatan SMP, SMA itu mereka belajar musiknya serius gitu. Iya. Kursus ya kan. Iya. Bayar lagi. Jadi kalau iya kan udah bayar tapi nggak serius kan. Oh iya. Ada yang begitu. Yang kemauan orang tuanya. Oh, iya. Dia nggak suka tapi dipaksa gitu kan. Ini sudah sebulan nggak bisa apa-apa. Oh iya juga ya. Iya. Dulu ada juga tuh Mas. Ada. Murid kita juga kayak gitu tuh dulu tuh. Nggak enak kan kita ngajarnya. Iya. Apa ya, beban moral. Iya. Kok dia ini nggak bisa. Memang anaknya males aja. Gitu kan kalau di kelas. Jadi harusnya kita tinggal gitu. Yuk ini main ini, kita ini dulu. Iya. Terus kita tinggal 5 menit gitu biar dia gak kaku kan latihan. Ini dia gak ngapa-ngapa. Jadi selama 45 menit ngajar itu Mas. Kita liatin terus dianya. Kalau gak itu dia gak mau gitu. Gak mau ngelakuin apa-apa. Karena dia pikir les musik itu hanya saat les itu saja gitu. Belajar musik hanya saat les itu saja. Padahal kan dia di rumah selama 6 hari gak ketemu sama instruktur. Minimal 1 jam dia harus punya waktu untuk latihan. Ya. Karena ini kan keahlian ya Mas ya. Keterampilan ya. Iya. Kalau keterampilan itu kan motorik. Motoriknya kan gak bisa dibohongin loh. Yang latihan 1 jam dengan yang latihan 3 jam beda hasilnya. Nah, tapi kebanyakan mereka menganggap, oh ya udah, gua latihan hari Sabtu jam 3, ya udah, gua latihan jam hari Sabtu jam 3 aja. Lepas les di rumah aja. mereka sudah lepas lagi gitu. Itu yang nggak bener gitu. Padahal harus diasah terus. Harus diasah karena ya artinya kita hanya memberi teknik kan. Kita kasih teknik, ngasahnya di rumah. Iya. Kalau mereka nggak pernah diasah ya tumpul lagi. Tapi banyak sekali yang kalau zaman dulu ya itu wah luar biasa tuh. Jago-jago. Iya. Apalagi lo keluaran YMC kan. Wah. Gila nih ya. Dulu gue tuh belajar baca not itu sama Mas Eldi langsung gitu. Jadi selama dari kecil belajar otodidak gitu. Toto muncul di YMC ya Mas ya. Mau daftar pada kaget kan, daftar ngapain nggak? Les lah gitu kan. Kok daftar les? Nggak bisa baca not Mas. Oh gitu, ya udah. Berarti Mas Eldi langsung yang ini. Andri kan nggak ngajar kan, akhirnya Mas Eldi yang langsung ngajar enggak? Ngajar baca not dan cepet geng ya kan. Harusnya belajarnya lama gitu, Mas Eldi yang ngajar jadi lebih cepat Mas. Metode ya jadi, Mas. Sebenarnya
ilmunya itu sama saja kan, tapi metodologinya yang berbeda, gitu loh. Metode setiap guru itu berbeda kan. Makanya kalau kita seperti di sekolah misalnya, kita belajar matematika kan, kok sama guru ini gue bisa nyambung sih, kok sama guru ini kok agak susah ya. Sebenarnya metodenya, rumusnya sama padahal sama rumusnya gitu loh. Cuma metode dari setiap guru kan berbeda-beda. Iya. Nah, itu yang mahal. Pokoknya kalau kata Andre itu, pokoknya nggak gimana caranya orang gila belajar sama kita juga pinter katanya. Wow, serem banget. Orang gila katanya. Orang gila yang kayak gimana? Ya orang inilah. Tapi ya apa ya, balik lagi ke metode belajar ya Mas ya. Metode Mas Eldi akhirnya nemuin metode ngajar sendiri itu dari sepanjang perjalanan. Iya, karena ngajar itu kan dari kuliah sudah mulai ngajar kan. Jadi enaknya kuliah musik itu kita sambil kuliah sambil kerja. Bisa sambil kerja gitu, sudah punya murid gitu. Nah ketika kita selesai pulang ke Lampung buat itu ya artinya pengalaman ngajar sudah 5 tahun gitu kan. Nah, ya itu diterapkan di Lampung. Dan berhasil. Ya. Lu dulu apa instruktur keren-keren ya Mas ya. Luar binasa pokoknya. Siapa aja coba masih inget gak? Ngasih lah, ada drama, ada Robby. Drummernya Robby Fangkop sama si Dian Baeng. Mas Sarip. Oh itu kan orang gila semua ya. Iya. Robby kayak mana mainnya coba? Dahsyat tuh. Sarip anak marching band. Iya. Kan? Terus di gitar ada Angga. Ada Andre. Elektrik ya, yang elektrik. Sempat embol. Gantiin Angga kalau embol. Oh iya. Angga udah jadi artis waktu itu. Nggak main uang kecil lagi. Aduh, kok malu. Habis itu di bass ada Deska sama Adis. Ya? Adis. Deska sama Adis ya. Keyboard Boy, Wawan. Iya. Terus itu ini apa? Gitar akustik. Hendra sama Reza. Sampai buka cabang dulu yang YMC di Metro. Di Metro ya. Sempet kesana nggak? Iyalah. Ikut ya? Ikut lah. Iya, Rajo juga ikut sibuk juga. Ngajar itu jadi kan kuliah kan di sini kan enggak itu Mas. Jadi Senin, Selasa, Rabu ngajar di YMC sini yang di Tanjung. Iya. Senin, Selasa, Rabu. Kamis, Jumat, Sabtu ngajar di Metro. Di Metro ya? Iya. Banyak gajinya. Sengaja kalau nggak bayar cicilan motor waktu itu. Kancil motor. Itu yang bayar cicilan motor itu. Itu ngajar itu. Ngumpulin duit dikit-dikit. Cicilan motor kan waktu itu 500.000 masih murah. Masih murah. 500.000. Tapi kadang-kadang instruktur ini agak suka apa ya? Mereka rela meninggalkan muridnya hanya untuk manggung yang nggak dibayar. Bener nggak? Karena lebih seru Mas. Karena penting gue ditonton orang gitu kan. Murid ditinggalin. Akhir bulan kasbon sama gue. Mas Eldi kalau udah instrukturnya hilang udah diteleponin semuanya kan. Lagi kuliah waktu itu pernah Mas. Waktu kuliah. Andri nggak bisa tuh kemana tuh, nggak ngerti lah gitu. Angga lagi kuliah gitu, telepon ini kenapa lagi MC gitu kan. Suruh ngajar, waduh lagi kuliah lagi, nggak bisa. Terpulang ngampus baru bisa gitu kan. Udah tahu Andri jam segitu, tapi suka kabur-kaburan sih emang ya Mas. Iya, karena masih ngerasain belum beli susu ya. Iya. Belum beli beras. Masih anak muda semua. Masih lebih milih main sama teman-teman ya kan. Iya. Yang penting enjoy gue di atas panggung nih. Gitu. Sampai bikin band dulu tuh ya di MC instruktur. Nah Seven Sky kan lahirnya dari situ Mas. Seven Sky ya. Bandnya Mas bandnya YMC itu. Salon Sky namanya. Salon Sky sekarang. Dulu itu kan Seven Sky itu Andri, inisiasinya itu Andri. Iya. Adis. Andri enggak, bukan Adis. Andri Angga main gitar duo sama Andri. Habis itu Boy yang main keyboard. Yang main drum Sarip.
Nah, nggak punya basis karena Adis kan sama Whiplash dulu tuh mainnya jammingnya gitu tuh. Terus Deska sama bandnya kan. Iya. Nggak punya pemain bass, nggak punya vokalis. Masa Mas LD yang nyanyi Riva kan? Riva akhirnya ngambil dari luar YMC. Iya. Yang main bassnya almarhum Bim Bim. Si Bim Bim. Krisna itu. Oh iya. Ya almarhum Bim Bim, habis itu Riva. Udah kumpul itu. Akhirnya tabur-taburan. Karena taburnya itu gara-gara Andrinya mau serius. Andri mau serius. Jadinya ya nggak bisa kata kita kalau mau serius. Gue mau punya band. Yaudah cari orang lain aja. Kan kita bikin ini karena kita sama-sama instruktur di sini mau. Satu wadah. Iya, karena mau fun aja di luar gitu. Nah terus sekarang berubah nama Mas. Masih ada gak sih? Apanya? IMC. IMC masih ada tapi berubah nama. Oke. Ya. Jadi LD Musik. Oh. LD. Bukan LD. LD. LD Musik. Yang gak tahu tadi IMC apa sih? Yayasan Musik Crescendo. Crescendo ya maksudnya. Tahu gak Crescendo? Crescendo itu kan yang lambang itu kan. Crescendo itu salah satu nama dinamik. Semakin lama semakin keras. Ya. Berharap kita semakin lama semakin besar gitu. Iya, amin. Doanya gitu ya Mas ya. Crescendo kan lambang gitu. Crescendo. Lambang gini, Crescendo. Ya kan. Nah, LD Musik sendiri soloran dong ini. Jadi solo. Masih ada instruktur yang lain. Masih. Grup sekarang di BKP itu Mas? Enggak, di Darussalam. Oh di Darussalam. Kalau BKP kejauhan kan? Iya. Agak tarik dikit lah. Agak kesini lah ya. Karena di sana udah disekat. PPKM ya. Itu mau masuk itu nggak bisa. Nah, iya murid jadi nggak bisa belajar kan. Iya. Disekat Om. Bang Denny Dewan kemarin kita udah ngobrol ke sini ya, nggak tanyain soal gue ini resah bang gitu, nggak bilang kayak gitu. Kemana-mana kok jadi nggak bisa gitu kan, mau ke Karang susah. Ya beliau bilang Lampung lagi tidak baik-baik saja. Oh iya. Jadi paham lah soal itu. Nah semuanya instrukturnya kayak dulu lagi Mas, sama gitu. Ada drum, bass, gitar gitu, enggak? Kalau untuk sekarang kita nggak buka sebanyak itu instrumennya. Sekarang apa aja? Yang kita buka itu hanya gitar klasik, akustik ya, yang mau belajar fingerstyle, terus elektrik, terus sama piano, keyboard dan vokal, sama biola. Oh biola yang ngajar siapa Mas? Agus. Dini. Oh cewek. Dini cewek ya. Berapa sih kursus itu Mas? Murah. Berapa? Enggak sampai jual mobil. Karena ini kalau ada teman-teman loh, kan teman-teman nih, loh anak Angga aja umurnya udah 8 tahun. Oh gitu. Ya, bisa dikirim kan ke sana gitu. Udah 8 tahun. Udah tua berarti. Kok nyesel ya berstatement. Nggak, teman-teman yang lain kan udah pada punya anak semua, ya kan nanti mau belajar di mana, soalnya ada Mas yang mau belajar ke Angga gitu kan segala macam, cuman sibuk. Iya gitu. Sorry ya. Udah banyak ini gitu, panggung. Waktunya Mas ya kan. Nah, itu PR-nya. Jadi maksudnya di sini kan Nangga bilang di itu aja sih, di sekolah musik kan Lampung banyak gitu. Nah, sekarang kan nanya Mas Eldi nih, di sana itu kalau mau kursus di LD Musik, dia per berapa pertemuan atau bayar paket atau kayak gimana tuh Mas? Ada dua macam. Gimana? Ya. Ada yang paket, ada yang bulanan. Oh, paket itu 3 bulan? Per 3 bulan. Kayak dulu lah. Gitu. Iya. Tapi kan harganya yang belum 3 bulan yang duitnya udah diambil dulu itu ya. Iya. Kalau bulanan murah cuma 3,5. Standar lah itu. 350.000. Seminggu 1 kali. Seminggu 1 kali. 1 kali pertemuan 45 menit. 45 menit. Iya.
Oh masih 45 menit Mas? Masih. Karena kalau lebih dari itu dia boring nanti. Pasti. Boring dia. Pasti. Itu sudah analisa dari dulu seperti itu. Lebih dari 45 menit dia sudah ngerasa nggak nyaman. Kadang ada yang seneng kan, dia bilang sebentar banget gitu. Oh ya, itu jarang sekali. Jarang ketemu ya. Jarang ketemu. Kadang-kadang kalau anak kecil ya, dia lebih banyak ngobrolnya. Iya. Ya, daripada belajarnya. Ya kita mau gimana ya? Nanti dia ngambek kan. Mau nggak mau kita tanggepin dulu cerita dia kan. Dirayu dulu gitu. Kalau unik kalau kita ngajar anak-anak itu. Dulu murid Angga itu paling bocil itu dulu SMP dulu tuh Mas, masih SMP. Masih bisa lah diajak komunikasi gitu. Nah Mas Eldi ini sampai umur berapa? Oh saya dari umur 5 tahun. 5 tahun Mas? Iya memang gak bisa loh Mas ngobrol sama anak kecil tuh. Gak bisa ya? Komunikasi susah gak itu? Sama cewek bisanya. Nah, iya itu jago. Kalau itu gak usah ngobrol, liatin aja. Udah tahu lah, kode. Kalau Mas Eldi kan memang suka sama anak-anak. Saking suka sama anak-anak, kemarin kan kita punya satu grup tuh. Namanya Lampung Kids Choir. Oke. Paduan suara ya? Paduan suara. Wah kita ikut lomba Bali International Choir Festival. Di Bali. Dapat medali emas. Alhamdulillah. Di Bali? Diikuti 15 negara. Waduh. Seluruh pesertanya ada sekitar 200-an lah. 15 negara 200 peserta. Tapi kita ikut yang children choir. Ya, yang children. Ya, yang children choir tuh nggak banyak sih, ada sekitar 10 atau 15 gitu. Kita dapat medali emas waktu itu. Juara 1 dong berarti itu ya? Kalau medali emas kan? Nggak mungkin juara 3 kan? Itu sifatnya dia bukan kompetisi. Nah itu apa tuh? Festival. Oke. Jadi bisa saja medali emasnya ada 2. Oh. Gitu. Peraknya ada 3 gitu. Nah kita masuk di emas. Kenapa? Karena ada standarisasi nilai. Kalau sudah lewat dari angka sekian itu masuknya di gold. Emas, di gold. Emas gitu. Oh gitu ya. Ya. Ini jadi belajar juga nih Mas. Di situ-situ tuh. Nah terus gini Mas. Tadi belum ini tuh. Belum kelar tuh. Apa tuh? Tapi kalau harga sama aja ya? Sama. Segitu semua seluruh instrumen? Iya sama. Sama ya? Ntar mau ngirim anak ke situ. Sadar. Anak Angga yang itu. Yang pertama. Yang SD ya? Kursus biola. Kursus biola boleh. Biar dia belajar aja. Nah kayak punya biola nggak? Ada ya? Dikasih Indra itu. Ceritanya itu karena mungkin si anak ini hobi nontonin musik-musik kan, mungkin bapaknya ini kan musisi, nggak pernah diajarin main musik Mas, udah ngalir gitu aja, tiba-tiba dia ngeliat biola gitu, besok ditonton lagi biola itu, dia tarik sama biola, udahnya sampai satu ketika, ini momen lucunya nih Mas. Dia ngambil stick drum, 2 kan stick drum itu, kirain mau mukulin apa gitu. Ngambil stick drum, satu ditempel di sini, satu diginiin. Ya, kata dia. Oh, ngeledek. Oh, kode ya. Kode ya kan. Minta beliin. Iya ntar. Nah, ada tour The Potters kan, mampirlah ke daerah Cianjur lewat Sukabumi. Mampir ke tempat Indra. Oh, ketemu ya? Ketemu Indra. Indra kasih biola itu, emang dasar rezeki si bocah itu Mas. Padahal gak ngomong tuh? Enggak. Oh. Mau biola enggak? Luar biasa. Itu ya kalau keinginan anak kecil tuh sampai segitunya energinya kuat ya Mas ya. Rezeki itu memang sudah dicatat kan. Luar biasa memang. Mau biola enggak? Jadi waktu pas kasih biola tuh, ya Allah Indra, baru cerita nih. Tahu enggak gue tuh sampai diledekin Enzi. Namanya Enzi. Ledekin Enzi. Tiap hari digini-giniin itu kan pakai stick drum itu, dia ketawa-tawa aja, ya udah emang dasar rezekinya itu. Nah itu biola itu, jadi dia mainin tuh Mas, bunyinya cuma ngek-ngok doang, 1 ngek 2 ngok udah. Ngek-ngok ngek, bosan. Dari senang dulu dong. Iya. Ya, dari senang dulu dia dengan instrumen itu, nanti baru belajar teknik.
Belajar juga ya sama, belajar juga paling belajar narik dulu kan. Iya. Gitu, udah bosen taruh. Ntar main lagi ngek taruh lagi. Sama biola kan salah satu instrumen yang agak ringkih ya, yang gampang. Enteng banget kan itu. Yang gampang rusak lah gitu kalau kita nggak hati-hati. Jadi harus hati-hati juga gitu, jangan main lempar-lempar aja. Ada ininya kok, ada gig bagnya gitu dia. Ribet ya. Itu tinggal buka YouTube sebenarnya bisa tuh ya kan ngajarin. Cuman PR lagi kan, belum ngobrolnya sama dia ini. Udah lah. Sama gurunya aja. Cari guru aja nanti. Itu kendalanya kayak gitu Mas, ngajar anak kecil itu. Iya. Jadi agak lebih susah ya kita kalau ngajar anak kecil. Ya itu tadi, kita harus bisa menyelami dunianya anak-anak. Dunianya dia. Ya. Beda dong kalau perlakuan kita terhadap murid kita yang SMA. Iya. Ya. Dengan anak-anak. Kalau anak-anak itu masuk itu nggak bisa kita langsung, ayo coba PR kemarin mana, nggak bisa. Kita harus ngobrol dulu. Kayak mana tadi di sekolah, segala macam kita ajak ngobrol. Udah asik, baru. Udah frekuensi udah sama, baru. Apa ya, tergantung moodnya gitu. Iya. Kadang-kadang dia 10 menit minta keluar kan. Ya nggak bisa kita paksa gitu. Tapi ada momen gini Mas, waktu pas ngajar di IMC dulu kan lagi kuliah tuh di Unila. Ini setting juga buat di IMC nih. Ketemu dosen tuh galak. Dosen akuntansi waktu itu. Galak Mas. Wah itu Killer. Kita juga segan lah intinya gitu. Jangan sebut namanya. Iya. Nah pas beliau ngajar gitu kan. Aku pulang kampus gitu, pas nyampe di YMC ada doi. Ada dosen itu. Loh, kata dia. Oh gitu. Kamu ngapain di sini? Saya ngajar Pak di sini. Oh kamu instruktur di sini. Ngobrol di situ tuh. Besoknya dia baik. Langsung A ya. Sama gue doang baiknya. Sama yang lain enggak. Tetap galak. Langsung A ya. Langsung. Aman sudah itu. Ya kan. Untung jadi instruktur ya kan. Jadi dia lagi nganter anaknya kursus Mas. Anaknya kursus di YMC gitu. Luar biasa. Kursus apa gitu, nggak kursus gitar juga kok. Nggak sama Angga ya? Enggak. Makanya nggak tahu gitu. Kalau kursus sama Angga pasti tahu lah ya kan, karena kan kita dia anak itu diantar atau dijemput itu kan pasti kita lihat Mas. Pasti kita keluar kan, oh ini bapaknya, oh ini kakaknya gitu. Ya ampun dikaliku ya. Nah kita cerita dong Mas soal YMC Project. Nah ini geng, kalau kalian belum tahu ada dulu project namanya YMC Project. Nah ini Pak produsernya. Wow. Nah ini Pak produser menginisiasi YMC Project. Juragan Bogor. Juragan Bogor. Semua anak-anak rekaman di YMC Project. Itu dulu ada mimpi senyawa ya? 12 band. 12 band. Masih inget gak Mas Eldi? Lupa. Produsernya lupa. Ini kalau di perusahaan musik itu udah aman kalian. Produsernya udah lupa. Jadi itu kita saring dari 150 band. Mereka kirim CD. Ya. Kita audisi. Waktu itu yang audisi saya sama Robi. Dapatlah 50 band. 50 band kita buat mereka live performance. 2 hari pertama 25 band, hari kedua 25 band. Dari 50 band itu kita ambil 12 band. Dari 50 ambil 12. Kita ambil 12 band. Ya buat satu CD. Iya. Ada Senyawa, Mimpi, terus Tanya Aurora. Nah, 3. Terus ingetin gak? Iya. Spidol ya si Radi ya. Terus ingetnya itu doang. B29. kok B29 sih? Iya kan.
Bandnya si Erik Aris. Aris. Ini masa B29 sih namanya? Iya mas. Kayak merek sabun ya. Tapi tenang mas, mereka tuh kalau ketemu Angga sama merek, nih band sabun nih, band sabun nih. Mereka udah kesel kan. Aris tuh kakak senior Angga, senior di Visip, senior di kampus. Beda 2 tahun, di atas Angga dia 2 tahun si Aris. Gila lupa namanya yang lain. B29, lupa kan? Ya, ada 12 band. Jadi mereka 12 band itu rekaman di YMC. Rekaman, tapi kita mas sambil diminum tadi. Oh iya. Tapi kita keren gak? Kita mixingnya di Jakarta dong. Iya, di studionya siapa tuh? Cipro. Mixingnya di sana kan. Mixing, mastering, duplicating. Cuma waktu itu kan peralihan dari kaset ke CD tuh. Nah, jadi kita waktu itu buat gak banyak ya. Cuman 5.000 kaset. Nah dari 5.000 kaset itu jualnya kemana? Ke sekolah-sekolah. Kita datengin ke sekolah. Kita mau buat acara di sini. Oh tuh rame tuh sambutannya. Luar biasa. Kepala sekolahnya juga ya care ya. Welcome, terima kita gitu. Jadi anak-anak tuh tetap belajar. Kita setting alat. Setting alat, begitu sudah selesai, kata kepala sekolahnya boleh main gitu. Wah anak-anak pada keluar semua tuh nonton. Itu udah kayak artis mereka, diuber-uber dimintain tanda tangan. Surprise ya. Nah ini ya. Laku tuh kaset habis. Alhamdulillah. Nah kaset selesai, kita kerjasama dengan Lampung TV waktu itu. Lampung TV disponsori sama Klasmil ya. Sama Pak Dadang untuk pembuatan video klip. Nah, jadi dalam sejarah indie Lampung yang sampai ke pembuatan video klip dan sampai ke tayang di TV itu YMC Project. Iya. Karena sebelumnya hanya sebatas pembuatan album aja. Iya. Belum sampai ke pembuatan video klip dan tayang di TV. Iya. Nah itu. Hebat juga itu ya waktu itu ya. Mengukir sejarah. Mengukir sejarah itu. Karena waktu itu indie luar biasa ya iya, ya. Animonya. Wah, luar biasa. Kompak. Kompak lagi. Jadi main. Jadi yang bikin ramai itu kita sendiri itu loh mas. Betul. Iya kan. orang gitu gini deh. Bikin band. Berharap ada yang nonton kan. Ya. Ada fanbase, ada yang nonton. Kalau kita dulu enggak mas. Kita dulu udah seneng kalau teman-teman kita udah. Iya. Teman-teman kita udah nonton, nongkrong bareng nonton kita. Itu udah berhasil kita berarti. Tapi di situ hebatnya enggak. Walaupun enggak ada yang nonton. Kita berpenampilan seolah-olah ada penonton. Bener itu profesional begitu. Iya, mau ada penonton, mau enggak ada penonton, mau lompat aja. Iya. Harus begitu. Iya, harus total. Kita nggak ngurangin kualitas waktu itu mas. Emang bener-bener udah dilatih juga tuh. Karena kan keseringan tuh gini. Oh udah nonton nih. Manggung nih. Yang nonton rame. Semangat. Iya. Nonton sepi. Lemes. Ya kan memang begitu. Tapi kemarin kalau anak-anak tuh enggak. Kita dilatih buat itu gitu. Dilatih buat nggak ada yang nonton. Ada yang nonton. Mau nonton anak-anak. Mau nonton nenek-nenek. Jadi diri sendiri. Mau ayam kayak yang nonton gitu ya. Harus total. Jangan kurang-kurangin kualitas. Ya kan. Mau dibayar nggak dibayar total. Gitu dulu tuh. Karena punya jiwa, nanemin jiwa totalitas itu dulu tuh. Baru nanti bergerak ke mana-mana yang ke lebih maju, level selanjutnya lebih enak ya kan mas. YMC Project. Nah itu nggak terlepas dari bantuannya Rajo. Oh iya. Ya, jadi kita kan nggak punya link nih di Jakarta kan. Ya, alhamdulillah Rajo ada link di sana kan, sehingga kita bisa mixing di sana, mastering, duplicating di sana. Ya Rajo yang bawa. Itu. Makanya sampai di Cipinang di tempat Rajo berapa lama itu Mas Eldi? Ngurusin duplicating ya? Iya, ngurusin semua itu. Mixing, mastering.
Dulu tuh inget bener nggak tuh Rajo itu waktu pas ngurusin duplicating jadi tuh kaset tuh. Datang pula subuh-subuh Rajo itu. Kita ya anak band jam-jam subuh udah jam 5 itu udah tengah malam banget buat anak band. Udah apa itu udah waktunya tidur. Baru mau tidur. Baru mau tidur itu. Jadi dia nelponin semua anak-anak tuh. Dambrinya dari Jakarta baru nyampe subuh gitu. Nelponin anak-anak. Nggak ada yang ngangkat. Wah. Akhirnya dia naik beca. Naik beca bawa 1000 kaset. Punya jenderal itu dibawa sama dia. Pas udah lihat handphone, loh ini Rajo nelpon sampai berapa kali, udah siang kan. udah ngampus aja dulu, ngampus. Balik dari kampus, kampung sawah. Udah jadi tuh. Udah disusun. Gimana Jo? Naik beca. Ya deket sih mas sebenarnya dari situ kan. Ke kampung sawah ya? Iya, kampung sawah deket sebenarnya naik beca. Cuman kan dia, karena dia dulu kan apa namanya? Ya manusia Jakarta dulu kan lagi bingung-bingung juga di sini tuh. Nah, ya udahlah, jalan gitu. Iya sih Rajo banyak support lah soal produksi. Soal perkembangan musik di Lampung yang berhubungan dengan recording gitu ya. Digital recording dan sebagainya ya nggak terlepas dari yang namanya Rajo gitu. Iya. Itu orang antik gitu. 20 Nonton nih dia mas. 20 tahun nggak satu tuh yang kayak gitu. Iya. Unik itu, banyak sih yang menuai pro dan kontra kalau kayak Rajo kan. Maksudnya ya artinya dia pengennya sama dari dulu tuh kayak gitu. Pengennya Lampung ini punya bisa jadi hidup di kotanya sendiri gitu loh. Nah cuman setelah dianalisa termasuk Rajo kemarin ngobrol lewat by phone ya mas. Kita ngobrol itu ya artinya terjadi kekosongan mas di era waktu itu. Iya. Terakhir sampai detik ini gitu. Karena yang biasa produk yang ini pada pindah semua. Pindah semua. Bahkan ada yang berhenti, udah gak kelihatan lagi. Jadi saat ini posisi industri musik Indonesia, perwakilan Lampung, bandnya itu masih didominasi sama band-band terdahulu gitu. Masih yang dulu ya? Masih yang dulu. Nah selama lebih dari 10 tahun, mungkin udah mau 15 tahunan ini mas, 1 dekade lah kita bilang ya. 1 dekade itu belum ada band di Lampung tuh satu pun gitu. Yang baru? Iya, satu aja. Iya. Gak ada. Kenapa ya? Gak ada mas. Semangatnya mungkin sudah hilang ya. Nah itu tugasnya Angga sekarang. Gimana bikin suasana lagi seperti dulu. Pas balik ke Lampung tuh. Niatnya mau pansos gitu sama anak-anak baru. Nggak ada. Ya, terus anak barunya mau pansos ke kitanya udah mulai redup ya. Kayak mana tuh? Akhirnya berarti harus bangun lagi nih sama-sama. Karena masanya udah beda enggak? Iya. Mereka bukan hobi di musik lagi. Main game. Main TikTok ya. Udah joget-joget depan kamera. Udah main game sekarang. Kalau dulu festival gak? Waduh. Mas Aldi kan suka jadi juri. Itu peserta bisa 150. Iya banyak banget ya mas. Itu dari pagi jam 9 pulang ke rumah jam 12. Sampai rumah masuk angin kerokan. Saking banyaknya peserta itu. Iya. Zaman dulu itu. Ya, sampai malam lah mas itu. Hampir tiap bulan ada event. Iya, seminggu sekali malah pasar seni itu. Kalau pasar seni ya belum di luar-luar tuh. Luar biasa tuh. Gila. Kita sampai ke Palembang ya dulu ya. Ngawal anak-anak ikut lomba. Iya, bener. Ke Palembang. Cuman buat nemenin doang itu. Ngawal mereka gitu. Seru ya. Sekarang kayaknya nggak ada ya. Nah itu, gitu masalahnya, miris ya. Makanya ini poinnya buat yang generasi selanjutnya nih, generasi hari ini dan yang akan datang nih harus harus semangat gitu. Jangan gila-gila Jakarta, gila-gila Bandung sekarang ini kan. Karena sekarang eranya udah digital mas. Ya. Maksudnya kita bahkan ada yang kreativitas tuh nggak perlu keluar kamar loh. Karena di kamar udah setupnya udah siap semua tuh kan. Ada komputer, ada gitar, ada ini gitu misalkan dia udah langsung bikin, edit di situ. Iya, bikin karya. Langsung upload.
Viral. Eranya udah kayak gitu sekarang. Masih bapaknya masih, Tong makan tong. makan dulu. Roboh nih pintu nih. Iya makan pak, makan dulu kan. Enak kan. Kalau dulu kita nggak kayak gitu. Orang tua kita itu menyaksikan kita pergi dari rumah. Iya. Di luar ya kita ya. Karena nggak ada jawabannya zaman dulu Mas di Lampung ya kan, wajar gitu. Mau tanya siapa? Mas LD dari sekolah musik ya kan. Untuk pengalaman industrial nggak punya, jadi bingung juga kan. Ini kita butuh industrial. Kalau kita tanya ke guru musik yang ada ntar jawabnya not balok, teknik gitu. Nggak nemu jawabannya. Tanya ke kiri kanan yang belum ada yang masuk ke fase itu Mas. Sekarang Mas, Mas LD punya pengalaman bikin album, include sama dari start huru hilir ya. Pengalaman produksi sampai berpromosi sampai ke penjualan. Angga punya pengalaman dari bocil belajar, ngajar di YMC sempet ya kan. Nah kita sempat review gitar lah di Pondok Daud punya Mas Dodo, bantuin Bang Yus lah semua lah itu lah. Sampai ke album Jenderal udah mau ke album ke-6 nih sekarang nih. Banyak banget ya. Makanya udah ini ada nih. Makanya Angga bilang ke teman-teman, Bang Bi punya pengalaman, punya album nih, teman-teman semua nih. Andi BAG punya albumnya ini. Ya ayo kita bimbing adik-adik selanjutnya. Soalnya kalau pasarnya ada ramai Mas. Nah itu dia tuh. Ada ramai, ada pasar baru kan. Iya. Ada pasar, ada jual beli. Kita dulu kayak gitu Mas Eldi, ngerasa gak sih Mas? Ngerasa, kita aja. kita bikin rame. Iya. Akhirnya yang lain kan pada ikut. Iya. Gitu. Tersuasana. Ya. Ke bawah jadi. jadi. Harus disuasanakan semua itu. Jadi nonton. Jadi tapi juga beli. karena kondisi juga enggak. Kondisi yang sekarang ini tadi. PPKM. Enggak sih Mas, nah kalau sekarang experience, nah bahasanya gitu, pengalaman yang harus dibagi adalah virtual. Berarti kita bikin ramai aja virtualnya gitu. Virtualnya dibuat ramai. Iya kan Mas? Ya, walaupun kita di rumah, walaupun kita bikin virtual yang satu-satu aja, ya kan? Tapi diramein gitu. Nah, dan semuanya harus sama-sama meramaikan. Support ya? Iya dong Mas. Dulu kan kita kayak gitu. Teman kita satu manggung. Semua pada nonton. Semuanya pada ikutan, gitu. Ngasih tahu semuanya. Mau di sini ada acara ini. Padahal bukan kita, teman kita tuh. Iya. Betul. Kayak gitu. Nah, dulu kan sistem broadcast message-nya kayak gitu tuh, dari mulut ke mulut. Iya. Kalau sekarang broadcast-nya bisa lewat masing-masing. Iya. Media sosial. Misalnya dia punya konten nih. Nah, bisa dong promoin sama Angga. Bisa banget. Sama yang lain. Bisa. Gitu. Bisa. Nah, itu yang maksud Angga tuh. Kita kan sudah sangat terbiasa dengan kolaborasi loh Mas dari dulu kan. Dari zaman dulu tuh Mas Eldi tuh orang yang gak kaku sama berkolaborasi. Oh enggak dong. Iya, sama yang kita yang masih ya itu tadi kan sama anak kecil ya kan. Sama yang ini, sama kemana. Dan Mas Eldi tuh mau tuh datang. Gak kaku. Nah, sekarang tuh bedanya adalah dulunya face to face, sekarang itu lewat ini gitu, lewat digital gitu. Bedanya gitu doang. Kalau dulu kita bikin ramai karena ya karena ada gitu ya, orangnya kelihatan, kita bisa salaman, bisa pelukan mungkin gitu kan. Nah sekarang udah nggak kayak gitu lagi. Nah tapi kita bikin ramai gitu Mas, virtualnya. Ya kalau ada celah, ada momen yang renggang, boleh lah kita bikin. Dibuat satu wadah. Kumpulkan lagi enggak? Kumpulkan lagi, kita bikin satu grup. Ya apalah, grup WA gitu. Yang mereka ini semua nanti ya berkewajiban untuk mensupport siapapun yang punya karya. Sudah ada belum? Katanya ada Lampung apa itu? Ulun Lampung itu. Ya. Mas Eldi belum diundang ke situ. Nah makanya di present dulu Mas. Maksudnya gitu. Ntar dimasukin keluar. Ini apa? Gitu. Biasanya gitu tuh. Kan lebih di present dulu. Nah, udah berapa orang anggotanya itu? Semuanya. Apa maksudnya satu teman-teman yang dulu. Ya.
Nah kalau kayak band-band dulu itu ada Blueberry di situ, ada Mas Karyo Wayan di situ, ada Yongki Kompares di situ. Sudah mulai ngeblendnya udah mulai asik nih Mas. Udah mulai ngeblend semua yang muda-mudanya itu ada anak hip hop di situ. Ada anak reggae-nya si Reska namanya yang generasi barunya. Udah mulai nggak kaku gitu. Artinya sudah ada wadahnya ya. Ada gitu. Maksudnya dalam sebuah grup ya. Dalam sebuah grup kita itu rencananya mau bikin kompilasian judulnya Ulun Lampung. Jadi Clasher itu udah nggak ada lagi Mas. Clasher itu udah nggak ada. Kita mau mulai dari nol lagi. Terus mau bikin produk. Gitu kita kasih nama kita judulin Ulun Lampung gitu. Kayak dulu Kampung Sawah bikin Clasher, Mas LD bikin YMC Project. Padahal kita sama-sama masih nongkrong bareng kan. Tapi kan punya punya ini sendiri nih, metode sendiri nih ya kan. Tapi ujung-ujungnya ketemu juga kan. Terus ada teman-teman bikin kompilasi apa. Bahkan Jenderal masuk ke kompilasi YMC Project kan, yang ada di Clasher kan. Masuk kan. Ya namanya collapse kayak gitu kan. Karena basically kayak gini Mas, kita itu kan yang ngomong bukan lagi Angga Mas LD atau enggak kayak gitu kan. Ini yang ngomong udah karya gitu loh. Ini karya. Kayak gimana nih si karya nih gitu. Kita ini duduk bareng karena karya loh ya kan. Karena ini loh. Ini coba kalau nggak ada karya gitu juga sama teman-teman dulu Mas. Kalau nggak punya karya ya nggak bisa jalan bareng kita. Karena apa yang mau kita perjuangin? Mendingan kita dagang apa gitu ya kan. Sekalian biar kita bisa terus-terusan ini gitu menggali gitu kan. Nah kalau kita musisi ada baiknya kita bicara karya gitu. Jadi adalah yang kita kita harapkan nanti someday bisa jadi something gitu kan, bisa jadi sesuatu. Kalau misalkan enggak ya bikin lagi. Nah kan baru setelah ngomongin karya kita ngomongin produktivitas, benar gak Mas? Iya. Produktivitas penting itu. Karena kalau orang nggak produktif ya apa yang mau dimunculkan kan? Nanti baperan Mas kalau cuma nggak produktif itu, ngarepnya di situ aja gitu. Padahal kan udah produktif kan judulnya kan, produsen jatuhnya kan. Baper keluar grup gitu. Bawaannya kan gitu kalau baper. Dia nggak meledak nih lagu gitu kan. Padahal mah jawabannya simple, bikin lagi ya kan, bikin lagi aja, bikin lagi. Urusan meledak. Jangan lihat hasil, tapi proses. Urusan meledak itu bukan urusan kita. Urusan Allah itu. Kita ini tugasnya itu bikin. Usaha itu tugas kita. Laku, booming, laku itu terserah. udah rezekinya udah ditulis. Iya, nah itu Mas. Benar gak sih? Banyak kan. Kalau ngomong-ngomong berapa subscribernya? Siapa nih? Oh galeri kita. Masuk 3.000 Mas. 3.000. Masih sedikit. Dibanding sama ya teman-teman yang lain tuh udah ratusan ribu mungkin kan. Kita masih baru mulai. Dan itu karena yang Angga share ini adalah ilmu gitu. Maksudnya literatur kayak gini nih. Oh ini ada Mas LD punya sekolah musik pertama waktu itu gitu kan. Nah ini yang penting Mas, yang harus digali gitu. Oh ternyata ada nih anak-anak generasi selanjutnya itu akan memetakannya dengan mudah nantinya Mas. Ada YMC Project dulu. Ada YMC Project dulu. Tapi sebelum YMC Project itu ada loh satu project lagi. Album indie juga. Siapa ya dulu yang buat ya? Ada nggak? Independent Image si Mas Ruli Ruth. Itu iya. Betul. Dia teman-teman nongkrong juga kan semuanya. Mas Ruli mau bikin lah. Ya bantuin juga Rajo. Bikin aja Independent Image punya studio gua. Ya bikin nggak apa-apa. Kita juga yang support tuh bantuin gitu. Jadi bukan masalah persaingan di sini yang dibicarakan gitu. Tapi ini bagaimana karya nih bisa ramai ya kan. Bisa akhirnya banyak peminatnya masing-masing kan pada akhirnya. Nah itulah Mas alasannya kenapa podcast gitu yang jadi sasaran target awal Angga gitu. Kenapa nggak movementnya ke apa dulu nih nggak gitu. Sederhana nggak bilang kan. Ini movement, pergerakan. Apa yang gue movement? Mindset nggak bilang kan. Kita mulai dari movement mindset teman-teman gitu. Nah kalau yang udah punya movement pergerakan tuh ya
ya inilah kita kolaborasi gitu, yang bergerak. Nah tugas gue adalah merubah mindset generasi selanjutnya ini supaya bisa spiritnya kayak kita dulu itu Mas. Spiritnya sekarang ini gak kayak kita dulu Mas. Karena kalau dulu tuh gini loh enggak. Dimulai dari satu hati dulu. Iya. Kita satu hati, baru kita satu pikir, baru kita satu kerja. Nah kalau nggak satu hati nggak bisa nggak. Semua tuh dari sini dulu gitu. Kalau kita cocok, baru bisa kita kerja gitu. Kalau sudah satu pikir kan, pikir kita apa nih sama nih. Lu mikir duit apa mikir apa nih gitu kan. Oh nggak sama gua nggak bisa. Satu pikir baru kita bisa kerja. Nah dulu tuh seperti itu kita. Ya kan? Satu hati kita gitu loh, walaupun itu Kleser Community, ini YMC, ya Mas Eldi nongkrongnya di Kampung Sawah terus gitu kan. Ya kan? Anak-anak juga nongkrongnya di YMC juga gitu kan. Tiap hari malah. Mau buat mie gitu ya. Buat kopi. Kadang numpang makan. Nah, karena satu ini gitu. Satu hati. Itu yang penting satu hati dulu kita. Baru satu pikir. Satu misi lah gitu pikir itu. Baru bisa kerja gitu. Nah kita dulu kondisinya seperti itu. Padahal gak punya duit dulu. Gak ada duit. Mas Eldi jadi produser emangnya banyak duit? Karena ada alat ya Mas ya. Ada, punya alat dan sebagainya. Mau mixing itu bayar itu cari duit dulu. Duit SPP jangan-jangan waktu itu. Duit CMC kepake semua. Iya loh, dulu itu kayak gitu loh. Angga selalu bilang ke teman-teman tuh. Angga suka ajak flashback teman-teman yang satu seumuran nih sama Angga kan. Kita dulu sadar gak sih dulu kita tuh udah bego ya kan? Buta, bego, gak punya duit. Tapi nekat. Sempet gak makan. Cuman saat yang kita punya semangat dulu itu. Ya. Itu gak pudar-pudar gitu. Lapar aja masih semangat. Nyebut singkong. Adanya apa adanya ya itu gitu. Iya juga ya nyebut singkong ya. Sudah dharma. Tempat embi. Gak ada lagi gitu kan. Aduh ya Allah itu. Cuman punya semangat Mas. Iya. Nah sekarang itu miris Mas. Angga itu miris. Ngobrol sama anak-anak muda tuh ya. Makanya sekarang kalau teman-teman yang muda-muda nih ngobrol ke Angga tuh Angga arahin lebih ke mental sebenarnya. Angga hancurkan mentalnya Mas. Jadi maksud Angga tuh kayak gini, lebih baik mereka bersungguh-sungguh gitu, ketimbang mereka nggak tahu kondisi, terlalu banyak berharap gitu di dalam sini gitu. Tapi juga mungkin mereka karena sekarang ini individual. Yeah. Bukan berarti mereka nggak punya karya ya. Mereka punya ya kayak bikin cover gitu. Tapi ya individual gitu loh. Mereka posting sendiri. Terus nanti ininya ke komunitas mereka sendiri gitu. Makanya kalau ada Ulun Lampung tadi itu bagus banget gitu. Ya amin lah. Ini lagi masih ya PPKM juga sih kendalanya sih Mas. Karena mau bikin apa, makanya kita backup sampai kayak gini nih. Sampai bikin udah kita di mana Om Budi juga udah ngobrol sama Angga mau backup kita gitu, mau support soal virtualnya dan lain-lainnya gitu, apa yang bisa kita bantu. Mas Widi Bian Studio yang kemarin di sini yang tayangin juga. Ya udah, maksudnya kalau butuh tempat main gitu, manggung kita tuh support nggak gitu. Ya Angga bilang Angga juga ada, tapi anak-anak kan harus dikasih tour. Walaupun virtual, walaupun nggak ada yang nonton di situ, yang nonton kan nanti di YouTube. Di YouTube. Tapi kan bisa ramai, apa namanya? Experience-nya tuh bisa, kedekatannya itu Mas sama penonton kan walaupun kecil-kecil nih tapi nongol di channelnya ini, di channelnya ini, di channelnya ini, di channelnya ini rame gitu kan. Rame walaupun juga. Ya namanya anak indie Mas, ya kita aja lah. Ya indie kan memang begitu jadinya. Kalau mau gede mau manggung di SCTP tuh kan. Iya. RCTI, SCTP, TPI, ya udah manggungnya di situ. Nah, karena kita indie ya udah kita manfaatin apa yang ada aja, teman-teman yang punya fasilitas. Namanya indie kan pasti komunitas gitu kan. Iya. Komunitas aja. Yang punya fasilitas mau bantu, alhamdulillah kan kita bisa saling support lah di situ. Ya dari dulu tuh satu lagi tuh Mas, yang
kita tuh udah diajarin untuk saling mengapresiasi gitu kan, saling mendengarkan, saling bantu, saling apa gitu. Udah gesekan persaingan itu hampir, walaupun sebenarnya bersaing ya, tapi bersaing untuk di karya nggak apa-apa gitu. Sehat kan itu, bersaing untuk karya. Ya itulah namanya karakter. Karakter itu memang harus dibentuk kan. Nah, pembentukan karakter itu salah satunya ya itu tadi di komunitas-komunitas kita itu gitu loh. Karakter apa sih? Tolong menolong kita. Ya, lu Clasher, gue YMC Project, tapi lu gue bantu nih. Yuk gue kasih tahu tempatnya di mana. Itu karakter ya, pembentukan karakter seperti itu, tolong menolong. Mau mengapresiasi karya kawan, gitu, menghargai gitu. Nah itu terbentuknya dari situ enggak? Karena kita PPKM, susah kita mau bentuk karakter seperti itu nggak bisa. Sama kayak kalau kita lagi ngajar. Iya. Kalau kita langsung sama murid kan bisa. Kita tahu nih karakter anak ini seperti apa gitu. Karena kan. lihat dari gelagatnya aja. Kamu kok nggak kasih salam sama bapak gitu kan? Nah, nanti besok dia ketemu dia pasti salam gitu kan. Menghormati yang lebih tua gitu kan. Terus kalau kita misalnya kayak pelajaran seni budaya ya, Mas Eldi kan ngajar di Al-Kausar pelajaran seni budaya. Pelajaran seni budaya itu salah satu pelajaran yang bisa membentuk karakter anak. Kenapa? Ketika mereka dibuatkan satu tampilan grup yang sekelompok ini main recorder, yang ini main pianika, yang ini main gitar, yang ini main bass drum sebagainya, mereka bisa menghargai temennya gitu. Ketika di sini kita harus hargai dia karena melodinya dia yang mainin, kita enggak, gitu loh. Ngetim kan itu, saling percaya, gotong royong, gitu, kerjasama. Pembentukan karakter tuh bisa dibentuk dari situ. Tapi kalau kita nggak tatap muka, susah. Daring aja kadang kameranya dimatiin, off camera. Iya. Iya benar. Tapi kalau misalnya mereka matiin kamera, ya Mas El dianggap alfa. Tapi mereka takut loh digituin. Pokoknya kameranya harus on. Kalau kameranya off berarti kalian tidak ada di kelas saya. Iya. Saya anggap kamu masuk di Zoom ini datang ke Al-Kausar. Tapi sampai Al-Kausar kamu tidak masuk di kelas saya karena kameranya di off-in. Di kantin kan. Alfa kamu. Oh, semua pada hidup semua. Apalagi kalau mau di screenshot kan untuk absen kan. Oh, screenshot udah pada gini semua. Ada yang gini enggak? Pasti ada tuh yang nyeleneh itu, satu aja. Pasti ada yang aneh itu. Iya. Mas, apa sih Mas yang ini kan nggak fair juga nih kalau ada tadi Angga yang nanya atau kita bahannya dari Angga terus nih ya kan. Mas Eldi ada nggak apa yang sebenarnya Mas Eldi resahin dari kondisi seni lah di Lampung nih, seni budaya atau seni musik atau lebih mengerucut lagi ke karya, zona karya, boleh Mas, apa yang membuat keresahan apa yang Mas Eldi pengen tuangin gitu di sini? Saya melihat kemampuan bermusik anak-anak yang dulu dengan yang sekarang itu berbeda. Bedanya? Kalau dulu itu saya setiap jadi juri festival saya lihat kepiawaian mereka di dalam bermain musik itu luar biasa. Kalau sekarang kayaknya agak berkurang ya. Kepiawaiannya itu loh. Karena udah dibantu teknologi kali Mas. Mungkin ya karena dibantu. Kalau zaman dulu kan teknologinya berkurang kan. Iyalah. Kalau nggak memang benar-benar jago nggak bisa gitu kan. Ngulik harus mirip. Iya. Artinya apa? Artinya sepertinya saya melihat mereka agak kurang bersemangat belajar. Kurang semangat latihan ya gitu. Kalau jelek enggak, bukannya jelek gitu, tapi skillnya jadi saya lihat turun lah gitu. Jadi kalau dibagi presentasi skill 30%, 70%-nya teknologi gitu ya. Teknologi. Kalau dulu kan 99% skill, 1%-nya mungkin teknologi, itu pun kalau ada. Ya. Terus dilihat lagi dari event. Ya, dulu kan Angga saya bilang setiap bulan, bahkan Angga bilang setiap minggu ada event.
Ya, sebelum kita sebelum PPKM tuh? PSBB. Sebelum PSBB? Lockdown. Ya, banyak istilahnya ya. PSBB ya. Kalau PSBB kan pelajaran ya. Nah, sebelum lockdown itu juga memang event-event sudah berkurang kan Kak? Iya. Kesininya. Iya. Sudah jarang sekali gitu event gitu. Kalau dulu kan kayak jamur. Iya. Wah, di mana-mana ada. Sehingga Mas Eldi kecipratan. Jadi juri sana sini kan. Jadi rezeki ya Mas. Kesini semakin kurang event ya. Kesini semakin kurang kemampuan musikalitas. Iya. Gitu. Kalau di industri musik ya sempat kita dulu di zaman-zaman kita gila-gilanya indie kan. Lagi meroket bener tuh kan. Nah, terus yang tadi kata Angga kan, sekarang sudah satu pun nggak ada yang namanya grup Lampung yang maju ke industri, ke nasional. Nah, itu ya sedikit resahnya seperti itu. Sama Mas. Gila deg-degan gitu maksudnya. Apakah harus punah? Padahal segini loh, skill segini masih ada yang berkibar di skala nasional. Di luar sana. Iya. Masa sih gitu? Masa sih? Nah itu aja jadi. Kalau dulu iya Mas. Kalau dulu emang gak ada sama sekali. Ada pun individual kayak Robby. Robby itu pun gabung sama Fangkop. Iya. Ada individual gimana juga kita mau bawa, kita sebut Lampung ya gak susah. Kalau sekarang kita sebut Lampung ya iya memang dari Lampung, semua tuh. Gitu sebut Lampung ya memang Lampung. Dari mana Lampung? Kangen band Lampung. Kedaton. Itu semua. Jenderal. Iya. Raja Basah. Welim tuh ya gitu-gitu aja Mas. Jelas gitu. Nah itu miris lah. Mas, oke Mas. Buat nutup podcast nih. Harapan Mas Eldi atau pesan-pesan untuk generasi selanjutnya Mas. Generasi hari ini dan selanjutnya. Ini terekam dengan apik nih, mudah-mudahan kan bisa dibuka terus buat filing juga nih kan Mas. Iya. Ya harapan karena memang zamannya sudah seperti ini ya, zaman digital. Ya lebih produktif lagi, lebih kreatif lagi karena yang kata Angga tadi, kita bisa bikin karya nggak perlu keluar rumah. Buat aja apa karyanya gitu. Kan punya channel YouTube, di-upload. Terus ya itu tadi bergabung di wadah tadi itu. Ulun Lampung tadi itu. Karena kalau kita mau sendiri nggak akan bisa. Pasti nggak bisa. Kita tuh makhluk sosial ya, butuh bantuan orang banyak gitu. Gabung ke Ulun Lampung tadi ya. Nah, itu. Jadi kreativitas, tetap semangat, gabung ke satu wadah gitu. Ya mungkin hanya begitu saja yang bisa menyelamatkan anak bangsa Lampung. Iyalah kayak siapa sih? Alfi ya. Alfi ya kan kalau berteman dan lain-lain kan enak Mas ngawasinnya. Sedih gak Mas kalau misalkan Alfi harus rantauan ya kan? Sedih kan Mas ngeliatnya kan? Iya kan di rumah gitu. Mas Eldi butuh apa? Musik director. Banyak di Lampung ini Mas. Tinggal telepon Angga, telepon siapa ya kan? Nah, jadi ya kan? Gitu. Butuh apa? Butuh pembuatan video klip. Ada tuh si 19 Project teman-teman semua. Kita ini udah one stop shopping Mas sebenarnya. Mahal gak? Oh iya sangat-sangat murah dong. Kan bisa dibicarakan. Nah itu kan bedanya itu Mas. Bedanya di Jakarta. Kalau di Jakarta kan kenapa mahal? Karena SDM-nya memang qualified sangat-sangat gitu Mas. Betul. Sangat-sangat Mas. Urusan produksi deh Mas. Yang ngangkat tukang getok-getok paku event tuh Mas. Itu kalau di Jakarta. Kalau nggak bawa sertifikat tuh. Walaupun dia tukang getok paku. Jangan harap bisa kerja di situ. Bisa ya. Kalau sekarang kan kawan lagi buntu-buntu nggak ngerokok kita bisa panggil tuh. Iya kan kayak gitu Mas. Maksudnya itu artinya, nah tapi kan kita didik. Ya kan kita didik terhingganya dia punya kemampuan. Akhirnya kan ningkatin skill terus. Akhirnya dia punya harga yang pantas gitu, layak gitu, dibayar gitu kan. Yang ujung-ujungnya kan yang memberikan kita harga kan akhirnya pengakuan orang banyak Mas. Bukan kita yang harus gue keren, gue dibayar segini. Enggak kata orang. Diminum gak? Silakan Mas. Akhirnya kan orang udah saling mengakui udah. Ini emang bagus kok, emang rame kok, emang ini kok, ini ya
wajar lah dibayar bagus gitu kan, wajar lah. Nah, kita sini anggap bilang Mas Eldi hebat gitu, teman-teman semuanya ini. Kalau ngundang Mas Eldi di untuk ngejuri, thanksin lah Mas, ngasih uang Mas. Ada job juri nih 500.000, malu lah kita ngomong kayak gitu. Paling nggak kan 3 juta lah Mas Eldi ini. Iya dong. Ini reputasi loh Mas. Wah. Masuk gak Mas? Masuk ya? Masuk promosi ya? Berapa nomor sepatunya? Sebulan 10 kali ngejuri 30 juta itu Mas. Kalah gaji ngajar ya. Bikin cabang lagi nih LD musik. Amin ya Mas ya. Amin. Nah itu maksud Angga tuh semoga bisa, kalau udah tercipta ramai maka ada pasar gitu. Kalau berkumpul, 1 dia besar, 2 cepat sampai gitu maksudnya Mas. Amin lah Mas, mudah-mudahan. Makasih Mas, visi misinya ternyata sama gitu sama apa yang kita pikirin gitu, yang untuk saat ini gitu. Kita tuh sebenarnya cuman mengulang apa yang sudah kita jalanin, tapi dengan adaptasi dunia baru sebenarnya gitu. Betul. Gitu doang sih Mas. Ya, semoga bisa jadi mimpi yang jadi kenyataan lah nantinya. Amin. Mas. Amin. Geng, thank you banget ya. Mas Eldi, thank you banget Mas Eldi udah datang ke sini. Terus bagi-bagi pengalaman dari zaman YMC Musik, YMC Project, YMC Yayasan Musik Crescendo tahun 95. Ya. Sampai Mas Eldi ngajar di Al Kausar, sekarang bikin sekolah musik. YMC ganti nama jadi LD Musik. Kalian bisa daftar kursus di Mas Eldi di Instagram ada Mas ya? Ntar, ada. Nanti bisa cari infonya di mana, ketik aja di Google ada semua gitu. Selesai masalahnya. Mas Eldi punya channel YouTube LD Alfirudi. Channel YouTube LD Alfirudi channel. Di situ kalian kalau mau lihat nih Bapak kepala sekolah yang main gitar klasiknya, fingerstyle-nya kayak Alibata. Sin shot kalau kita. Sin shot. Selanjutnya apa huruf selanjutnya ya. Tapi apa Mas Eldi tahu Alibata itu channel YouTube-nya Rajo yang pegang? Baru tahu tadi. Ya. Ya itulah kolaborasi Mas. Iya. Keren kan, jadi something, jadi sesuatu biasa. Dilakukan bersungguh-sungguh. Ternyata dia untuk tingkat dunia urutan kedua ya. Gitaris yang banyak ininya ya. 4,4 juta. Buset. Luar biasa. Amin lah, mudah-mudahan kita sampai ke titik-titik yang itu tuh Mas. Walaupun di rumah doang, tapi duit banyak gitu ya kan. Sekarang kan mikirin yang penting isi aja. Gak terkenal gak apa-apa. Yang penting ada duitnya. PPKM gak apa-apa. Ya kan kayak gitu Mas harapannya kan. Jadi walaupun kita gak keluar kota kita sendiri, tapi kita punya penghasilan gitu maksudnya Mas. Ya, betul. Gitu. Amin ya Mas, semoga terwujud semua. Amin. Thank you banget guys. Give applause untuk Mas Eldi Alfirudi.